Halo, apa kabar? Bersama saya Bu Siwi. Kali ini kita masih membahas tentang hutang jangka panjang, tetapi khusus untuk hutang obligasi. Ya. Di dalam pertemuan kali ini ada 3 tujuan yang nanti hendak kita capai. Yang pertama adalah bisa menjelaskan pengertian hutang obligasi, kemudian mengidentifikasi jenis hutang obligasi, kemudian dapat melihat apa keuntungan dan kelebihan bagi si pihak yang menarik obligasi. Yang pertama, utang obligasi. Utang obligasi ini biasanya timbul karena perusahaan membutuhkan sejumlah dana yang cukup besar. Maka salah satu cara untuk memenuhinya adalah dengan menjual surat berharga. Salah satunya adalah surat obligasi. Jadi surat obligasi itu adalah surat bukti hutang. Hutang yang diperoleh melalui penjualan surat obligasi. Nah, ini contoh dari obligasi. Unsur-unsur apa saja sih yang ada dalam obligasi itu? Di sini ada obligasi atas tunjuk PT Bank Pembangunan Indonesia. Berarti ini adalah si pemegang obligasinya. Kemudian kupon dibayarkan ini berarti per 3 bulan pembayaran kupon atau bunga. Kemudian dibayarkan pada tanggal 1 Juli ada waktu pembayaran. Kemudian obligasi ini nominalnya adalah 100 juta. Jadi ada unsur di sini, ada kupon, periode pembayaran bunga, kemudian tanggal pembayaran dan nominal obligasinya. Nah, ketika kita bicara tentang transaksi, maka pasti akan melibatkan minimal dua pihak. Nah, di dalam penjualan obligasi di sini pasti ada pihak penjual dan pihak pembeli. Pihak penjual disebut sebagai emiten. Di sini ada penarik obligasi. Kemudian pihak pembeli di sini adalah investor atau nanti disebut sebagai pemegang obligasi. Nah, pihak penerbit obligasi atau yang menjual obligasi ini tentu saja dia nanti punya kewajiban. Nah, kewajibannya apa? Bayar kupon. Nah, ketika kita bicara transaksi yang melibatkan pihak lain, di dalam penjualan obligasi juga melibatkan pihak lain. Dalam hal ini adalah ada Bapepam, ada perantara perdagangan efek. Nah, tempat melakukan jual beli obligasi atau di sini adalah pihak yang menyediakan sarana penjualan obligasi adalah bursa efek. Bursa efek ini adalah tempat sarana yang menyediakan sarana. Kemudian supaya transaksi ini bisa berjalan dengan baik, ada pihak yang mengawasi transaksi, yaitu Badan Pelaksana Pasar Modal atau Bapepam. Jadi di sini tugasnya adalah mengatur dan mengawasi dalam transaksi penjualan surat berharga. Kemudian pihak yang terlibat dalam penjualan obligasi dalam bursa efek adalah perantara pedagang efek. Ini bisa secara pribadi, individu, atau bisa juga suatu lembaga. Kemudian di sini juga ada perantara emisi. Di sini ada konsultannya emiten. Emiten itu adalah si penerbit obligasi atau si penarik obligasi. Jadi dalam transaksi melibatkan emiten, investor, dan pihak lain. Dalam hal ini Bapepam, bursa efek, dan perantara pedagang efek. Jenis utang obligasi bisa dilihat dari keempat unsur ini. Bisa ditinjau dari waktu jatuh temponya. Ada obligasi biasa, artinya bahwa jatuh temponya sama tertera pada surat obligasi. Kemudian obligasi berseri ini adalah obligasi di mana pembayarannya bisa diangsur, jatuh temponya, periodenya bisa beberapa kali periode gitu ya. Kemudian ditinjau dari jaminannya, ada obligasi yang dijamin, yang digunakan sebagai jaminan adalah aktiva tetap.
tanah, kemudian bangunan, bisa menjaminkan sertifikat gitu ya. Nah, ada obligasi yang tidak dijamin. Kalau obligasi ini tidak dijaminkan, biasanya kupon atau tingkat suku bunganya lebih tinggi daripada obligasi yang ada jaminannya. Karena fungsi jaminan adalah untuk berjaga-jaga ketika si penerbit, dalam hal ini emiten, itu tidak sanggup membayar obligasi itu. Ya. Ditinjau dari bentuknya, ada obligasi atas nama. Jadi yang berhak untuk menerima bunga adalah yang namanya tertera dalam surat obligasi. Kemudian ada obligasi kupon. Kalau obligasi kupon, di sini ada obligasi bebas. Artinya ketika obligasi itu mau dijual ke pihak lain, tidak perlu memberikan informasi pada pihak penerbit obligasi. Tapi kalau obligasi atas nama, kalau misalnya obligasi itu mau dipindah tangankan, dalam hal ini mau dijual, harus memberi informasi atau melaporkan pada si perusahaan penerbit. Ditinjau dari pembayaran obligasi biasa. Obligasi biasa berarti pembayaran bunga sama tertera dalam surat obligasi. Kalau obligasi pendapatan berarti pembayaran bunga atau kupon dibayarkan ketika perusahaan mengalami keuntungan. Kemudian obligasi yang dapat ditukar. Jadi di sini obligasi bisa ditukarkan dengan saham. Jadi ketika misalnya si penerbit obligasi tidak mampu membayar, maka obligasi itu bisa berubah menjadi saham, ditukar menjadi saham sehingga si pemegang obligasi bisa sekaligus sebagai ikut serta dalam kepemilikan perusahaan. Sehingga nanti si perusahaan penerbit obligasi tidak lagi membayar kupon atau bunganya, tapi yang dibayar adalah dividen, ya. Kemudian, apa sih keuntungan bagi penarik obligasi? Yang menarik obligasi, yang menerbitkan obligasi. 1. Pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara. Di sini berarti tidak ada intervensi. Beda dengan pemegang saham. Kalau saham, dia ikut memiliki hak suara sehingga dia bisa turut campur dalam keputusan perusahaan. Bunga obligasi itu relatif lebih rendah daripada dividen. Jadi lebih rendah daripada membayar bagi pemegang saham, dalam hal ini ada dividen. Bunga merupakan biaya. Kalau ini biaya berarti akan mengurangi pendapatan. Ketika pendapatannya berkurang, maka laba yang diperoleh akan semakin kecil sehingga itu bisa mengurangi kewajiban pajak bagi perusahaan penarik obligasi. Itu keuntungan. Tapi selain keuntungan pasti ada sisi negatifnya ya, atau kekurangannya. Nah, kita lihat. Kerugian menarik obligasi. Bunga obligasi itu beban tetap. Jadi ketika perusahaan itu mendapatkan laba atau bahkan ketika mengalami kerugian, jadi tidak memandang bahwa perusahaan itu mengalami keuntungan ataukah kerugian, dia tetap membayar kupon obligasi atau bunga obligasi. Ya. Nah, jika perusahaan tidak mampu membayar obligasi yang jatuh tempo, jadi kalau penarik atau penerbit obligasi itu sudah jatuh tempo tapi tidak mempunyai kemampuan untuk membayar karena misalnya pailit, maka si pemegang obligasi pun tetap mempunyai hak untuk menuntut pengembalian obligasi. Itu kerugiannya. Jadi dua hal yang perlu diperhatikan, kerugiannya. Bunga obligasi ada beban tetap, jadi tidak melihat kondisi perusahaan itu mau untung atau rugi, tetap punya kewajiban untuk bayar obligasi. Kemudian yang kedua, ketika perusahaan itu pailit atau bangkrut, pemegang obligasi tetap mempunyai hak untuk menuntut pengembalian obligasi. Ya, jadi pada pertemuan kali ini ada 3 hal yang kita bahas. Tujuan tadi mengerti apa itu obligasi, apa jenisnya, kemudian apa kelemahan dan keuntungan obligasi. Baik, pada pertemuan kali ini materi yang Ibu sampaikan seperti itu. Nanti secara khusus kita akan belajar tentang akuntansi tentang obligasi. Jadi pencatatan obligasi ketika menjual, ketika membeli, dan ketika pelunasan akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat, menambah pengetahuan,
Dan tentu saja tidak hanya bersumber dari materi ini, silakan kalian untuk menggali lebih jauh dengan cara membaca, baik itu dari internet ataupun sumber berita yang lain. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita berjumpa untuk pertemuan berikutnya. Salam, sampai jumpa. Tetap semangat. Tuhan memberkati.